Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu eh untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasanya kita akan coba lihat untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini ditutup naik lumayan sih 0,47% ke 8.548 ya, dan tadi pagi langsung dibuka hijau sebenarnya untuk IHSG open gap atas, opennya di 8540-an, sempat turun kemudian naik lagi. Dan ya kalau kita lihat kondisi indeks IHSG hari ini hitungannya masih cukup kuat ya, trennya masih cukup bullish. Malahan saya pikir bakal dibuka merah dulu ya IHSG hari ini karena weekend ini beritanya kurang bagus di Indonesia, ternyata masih dibuka hijau, berarti untuk indeks IHSG cukup kuat ya. Secara teknikalnya supportnya masih di 8.300-an ya, dan posisi sekarang di 8.500-an, ini udah di tengah-tengah tengah-tengah antara support sama resistennya. Dan untuk target price-nya untuk tahun ini di bulan Desember ini apakah bisa nyentuh level 8.790-an, 8.800 atau enggak ya, berdoa aja semoga bisa ya. Coba kita lihat ini, kalau kita lihat secara teknikal tren bullish-nya belum patah, jadi kecenderungannya masih bisa naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 1 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk hari ini yang paling banyak didistribusi asing adalah Bank BRI ya, cukup banyak asing keluar 428,2 M di Bank BRI loh ini, jadi perlu hati-hati untuk Bank BRI besok. Dan kalau kita ikuti beberapa minggu belakangan ini, beberapa hari belakangan ini ya, untuk Bank BRI sendiri kadang itu asing keluar cukup banyak, jadi itu perlu perlu waspada sih, jangan terlalu all in di saham ini ya, mungkin sama masuk di saham-saham sektor yang lain juga, tapi disclaimer loh. Untuk harga sekarang Bank BRI ya hitungannya belum terlalu tinggi, nanti kita akan cek. Tapi hari ini jualan cukup banyak untuk asingnya 428,2 M. Kemudian selain di saham Bank BRI, untuk hari ini asing juga keluar ya di saham Bumi 192 M dan masih cukup liquid hari ini, walaupun ya volatilitasnya nggak seperti yang kemarin-kemarin, tapi masih cukup ramai, cukup liquid. Kemudian di saham Mina Raja ini juga asingnya keluar ya, cuman ya di saham Bank BRI ini aja yang paling banyak ya. Kemudian untuk hari ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing, yang pertama ada film Nedbank 179,9 M, kemudian di Bank BCA masuk 171,7 M, kemudian di ENRG masuk 126 M, di Bank Mandiri ini cukup menarik ya, kemarin Jumat lalu itu kalau nggak salah masuk ya, cuma nggak sempat kita bahas. Untuk hari ini masuk lagi, dan ya sahamnya sih turun ya, tapi asingnya masuk lagi, masih Nedbank hari ini 103,1 M. Ini hitungannya cukup lumayan banyak loh kalau kita bandingkan nilai transaksinya, nggak terlalu besar ya, masuk 100-an M cukup banyak ya. Kemudian di koin juga masuk 75 M, di Telkom hari ini naik lumayan tinggi, aslinya masuk 75 M. Jadi sebagian investor asing juga sebenarnya masih masuk ya di IHSG. Untuk besok ya semoga aja bisa langsung hijau di awal market. Coba kita lihat ya untuk kondisi market secara keseluruhannya. Hari ini yang nggak bagus itu Bitcoin ya, turun lagi ini ke area supportnya, entah ada sentimen apa. Dan ya secara teknikal kemarin naik, cuman technical rebound aja ya, naik mentok di sini di 9.400-an, itu area resistnya untuk Bitcoin, gagal breakout dan turun, jadi naik cuma technical rebound aja dan turun. Dan pas video ini kita buat ya mendekati jam 9 malam, untuk harga Bitcoin itu ada di area support
8.500-an ya, bahkan tadi sempat nguji supportnya cuman masih dijaga sampai waktu sekian ya, sampai sampai jam sekarang ini masih dijaga. Tinggal kita lihat aja nanti malam atau sampai dini hari besok pagi apakah Bitcoin ini bisa bertahan di atas 84.500 US dollar per koin atau enggak. Kalau misal jebol di bawah itu perlu hati-hati, karena untuk jangka menengah dan jangka pendek untuk Bitcoin ini cenderung bergerak bearish ya. Kalau jebol di bawah 85.500-an ya saran saya jangan buru-buru buy. Buat yang udah kadung entry dan nahan floating loss, kalau nggak mau cut ya jangan buru-buru buat average down, karena support selanjutnya lumayan dalam, ada di 74.500-600-an ya, area sini untuk support selanjutnya Bitcoin atau BTC US dollar ya. Oke, jadi ya kalau untuk jangka panjang sebenarnya koleksinya udah lumayan dalam di harga sekarang, tapi buat entry ya mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan apa dulu, apakah ada sentimen positif atau gimana ya. Tapi kalau lihat patokan teknikalnya untuk jangka pendek sama menengah cenderung bearish ya. Jadi kalau mau entry namanya nunggu konfirmasi bullish ya, nunggu konfirmasi bullish atau ada sentimen bagus. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Itu untuk harga Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas. Pas video ini kita buat harga emas itu naik ya, naik ke 4.290-an. Tadi ia menjauh dari level 4.000. Secara teknikalnya masih sideways di harga atas untuk harga emas. Ini naik lagi untuk resistnya, harga tertingginya di 4.300-400-an ya, jadi masih pantau ini. Kalau kita lihat teknikalnya, misal hari ini bisa bertahan di atas 4250 aja untuk harga emas, itu kecenderungannya akan uji harga tertingginya ya. Jadi kalau mau buy follow trend, disclaimer trennya masih cenderung bullish ya. Kalau untuk jangka menengah, untuk jangka panjang ini juga sebenarnya masih bullish, tapi di harga sekarang ini nggak murah loh untuk harga emas. Jadi perlu hati-hati kalau misal ada sentimen yang nggak bagus untuk emas, itu turun ya kemungkinan volatilitas tinggi. Jadi kalau mau entry di pair seperti ini, pastikan ekuitasnya kuat ya, antara ya ekuitasnya harus kuartalnya untuk pair-pair dengan volatilitas yang tinggi. Dan ya seperti emas ini kadang agak ini ya, non floating loss sedikit, itu kalau ekuitasnya nggak kuat, psikologinya benar-benar keganggu. Jadi ya kalau mau follow trend pakai time frame jam atau menit, ambil buy aja kalau ada momen buat naik ya. Oke, mungkin seperti itu untuk XAU USD. Secara teknikalnya ada potensi akan uji 4.300-400-an lagi, bisa pantau level ini mungkin. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan cek untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat ya masih bisa bertahan cukup bagus di 16.600-an, semoga aja makin menguat ya. Oke, itu untuk kondisi indeks secara global. Kita akan cek langsung aja ke saham yang pertama, perbankan dulu ya. Pas video ini kita buat untuk perbankan sebagian koreksi, tapi untuk BBCA ini ditutup hijau 1,51%. Nanti kita cek untuk asingnya masuk. Dan kalau kita lihat untuk teknikalnya, tadi pagi langsung open gap bawah ya, jadi langsung dibuka hijau. Opennya tadi di resist di 8.400, koreksi turun dikit, tutup gap, kemudian naik close di tadi pagi itu opennya di sini ya, jadi ini harusnya candlenya merah ternyata. Ya biasa ya, untuk chart yang kita pakai ini kadang warna sama pergerakan harganya kadang nggak sesuai, kadang-kadang ya nggak sering.
seperti hari ini harusnya candlenya merah karena open gap atas, opennya di harga tertingginya hari ini 8450 dan close-nya di 8400, berarti ini paling nggak secara teknikal berhasil break lagi dia di atas 8400. Besok lihat aja di awal market secara teknikal. Kalau misal merah wait and see karena ya ada potensi masih ngejar 8175. Tapi kalau langsung hijau semoga aja volumenya bagus dan disertai asing masuk banyak ya, yang nggak menutup kemungkinan ke 8750-an untuk resist selanjutnya, target price selanjutnya untuk Bank BCA. Ya waktu itu sempat nguji resistnya cuman gagal breakout dan malah koreksi turun ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA masih net buy sih, walaupun hitungannya nggak ya untuk sebesar Bank BCA belum terlalu ramai, nilai transaksinya 600-an M dan net buy 171 M ya. Kalau kita lihat di sini BBCA hari ini tanggal 1 Desember hitungannya yang masuk di dominasi investor broker-broker asing. AKZP masuk 100 M lebih, REKZ juga masuk. Yang keluar NIYU ya, secara keseluruhan asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell. Investor retail, broker-broker retail didominasi keluar hari ini, harga sahamnya naik. Ya selama besok semoga aja masih bisa hijau, langsung hijau, bisa bertahan di atas 8400, target price-nya itu di 8750 ya, ini untuk saham Bank BCA. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang kedua. Yang kedua ini saham yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini, Bank BRI, dan harga sahamnya turun ya, walaupun tadi sempat naik turun. Nah ini untuk Bank BRI sebenarnya ya, kalau kita lihat teknikalnya momentumnya cukup bagus ya, mendekati area support, dan harga sahamnya udah turun lagi lumayan dalam ke harga 3670-an, ini area support. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau buy ya terlepas dari asingnya keluar terus di saham Bank BRI, tapi kalau melihat banknya ya, wah ya harusnya sih masih ada potensi buat mantul naik ya, dan yang penting sabar aja. Kalaupun misal nanti jebol di bawah 360, paling enggak dia misal dapat harga sekarang ini potensi dividen yieldnya lumayan tinggi, dan jebol pun nih harusnya resiko atau potensi floating loss-nya bisa diperkirakan ya. Maksudnya kalau jebol di bawah 3850 semoga aja resikonya nggak terlalu dalam kalau misalnya floating loss. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikal harga sekarang menarik lagi sebenarnya, tapi ya yang lagi nggak bagusnya untuk Bank BRI hari ini di distribusi asing cukup besar ya, cukup banyak. Untuk hari ini pun asing keluar cukup banyak. Kalau kita lihat Bank BRI tanggal 1 hari ini yang keluar untuk asingnya ada BB 164 M, kemudian RX, TP, KZ, AK versi asing net sell ya. Dan yang masuk paling banyak BK, itu pun 107,8. Jadi dibandingkan yang keluar jauh lebih banyak yang keluar untuk asingnya. Untuk lokalnya sendiri net buy, banyak investor retail yang masuk lagi di saham Bank BRI, mungkin average down atau nambah posisi ya, nggak apa-apa kalau tujuannya untuk jangka panjang, yang penting sabar aja. Kalau nggak sabar pengen cut pindah ke saham yang lain juga disclaimer, mungkin dengan seperti itu Bank BRI bisa agak mudah buat naik. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Besok pantau 36, 3650, 40-an itu support terdekatnya, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini koreksi setelah kemarin koreksi lagi ya ke mendekati supportnya. Waduh, padahal kemarin tuh ini harga penutupan Bank Mandiri ini di 4860 ya, 4860.
itu ya harga masih di area bottom ya. Jadi kita hapus dulu, kemarin mantul naik di area support di hari Jumat dan ya mantul di area 4.800 ini. Jadi kalau mau entry ya bagusnya di sini. Berdoa aja semoga besok nggak jebol 4.800 ini ya. Dan kemarin koreksi ke area support mantul naik, walaupun hari ini nggak terlalu volatile, nggak terlalu ramai, tapi aslinya masih masuk. Semoga aja minggu ini bisa bertahan di atas 8420, 4.810 ya support terdekatnya. Kalau masih bisa bertahan di atas itu berarti cukup bagus untuk Bank BRI. Kalau mantul naik, target price-nya di 4990, masih di level ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Ya kita belum cek untuk transaksinya hari ini siapa yang masuk. Nggak terlalu ramai ya untuk Bank Mandiri hari ini. Tanggal 1 Desember yang masuk asing YUBK versi asing dan ya YUBK AK ya, dibandingkan yang keluar jauh lebih banyak asing masuk, cuman belum terlalu ramai. Untuk lokalnya sendiri sebagian masuk, sebagian keluar ya untuk besok. Tapi ini yang masuk sebagian retail sih. Nggak apa-apa, di harga sekarang untuk Bank Mandiri itu kalau dibilang di bottom banget ya enggak ya, soalnya mantul di 4.000-an ya. Mungkin besok pantau ini aja, semoga nggak jebol. Kalaupun misal jebol 4.800, jangan buru-buru buat average nanti ada takutnya bisa ke 4630 lagi ya. Jadi mending average di area support aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, pantau 4800, semoga nggak jebol. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom hari ini aslinya masuk tadi dan harga sahamnya ditutup hijau setelah kemarin Jumat nyentuh area support. Jadi udah dua kali, ya nggak dua kali sih, beberapa kali ya ini mantul di area 3.500-an. Jadi naik ke 3650, 3,99%. Jadi kalau misal tiktokan ambil di support dan taking profit kira-kira udah lumayan ya. Lumayan untuk saham Telkom ya. Volatilitasnya beberapa hari belakangan ini cukup tinggi, turun-turunnya dalam, naik juga naiknya lumayan tinggi hitungannya untuk harga untuk saham Telkom ya, 3% 4%an itu. Untuk supportnya masih di 3.500 dan target price-nya secara Fibonacci di 3.900-an. Tapi nggak harus nyentuh level ini buat taking profit, kira-kira udah lumayan ya. Kalau tujuannya untuk trading atau swing yang mending diamankan aja. Kalau kita lihat di sini untuk Telkom hari ini investor asingnya masuk ya, ada KZ masuk 48M. Ini aja sih yang paling banyak, BBCC RX masuk 8M lebih, 8,8M ya. Kemudian AK masuk 5,8M, ZP masuk 4,5M, dan yang keluar untuk asingnya YU sama DP 10M. Lumayan sih, cuman yang masuk nilainya jauh lebih banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, banyak investor retail yang keluar, harga sahamnya naik. Semoga aja untuk Telkom bisa hijau. Kalau misal buat level baru di atas 3720 untuk minggu ini ya, potensinya langsung ngejar 3890-an untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini masih cukup liquid ya, dan harga sahamnya masih bertahan di atas support di 236. Semoga aja nggak jebol. Kalau bisa bertahan terus di atas itu ya berarti trennya itu masih cenderung bullish ya. Kalau trennya bullish, untuk target price Bumi ini terdekat, ada nggak terdekat sih, target price-nya ada di 378. 278 ya, 278. Kalau mau entry ya bagusnya tadi atau kemarin ketika nguji area supportnya di 238, 236. Mendekati level itu kalau mau buy, tinggal nanti kalau jebol di bawah itu, kalau mau diantisipasi resikonya nggak terlalu besar ya.
Kalau kita lihat asing sih sebenarnya cenderung keluar dalam beberapa hari terakhir ini ya, jadi perlu hati-hati kalau misal bumi jebol di bawah 236 itu support selanjutnya cukup dalam di 195. Kalau kita lihat bumi hari ini tanggal 1 untuk asingnya net sell ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng YUAK volatilitasnya uh, cukup ramai ya. Untuk YUAK versi asing ini nilai transaksinya cukup besar di bumi dan asingnya net sell. YU net sell 111M, AK net sell 72M. Untuk lokalnya sendiri net buy yang masuk PD, KK, XL, BB ya, hati-hati sebagian broker-broker retail banyak masuk di saham bumi. Takutnya kalau besok jebol support ya, misal floating lossnya belum terlalu banyak ya, disclaimer kalau mau sebagian cut nanti bisa lagi di dekat support selanjutnya ya. Untuk besok hari Selasa ya, berarti masih pantau 238, 236, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Dewa. Dewa juga hari ini cukup ramai ya, dan harganya nyentuh resistnya lagi di 462 untuk harga penutupannya. Tadi sempat nguji resist di 470 tapi belum berhasil breakout untuk hari ini. Trennya sih sebenarnya masih bullish ya, secara technical bullish. Kalau mau entry karena ini mendekati resist, mungkin nunggu konfirmasi break besok ya. Kalau konfirmasi break di atas 470, volumenya bagus, disclaimer kalau mau buy. Nanti antisipasinya kalau jebol lagi di bawah 470, jadi resikonya nggak terlalu besar ya kalau jebol. Tapi kalau naik berhasil breakout, volumenya bagus, dan kalau kita lihat polanya masih bullish ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 580-an untuk Dewa ya. Cuman untuk saham-saham seperti ini ya, saham-saham volatilitas tinggi ya, kalau nggak untuk scalping, untuk swing aja ya. Kalau untuk invest kayaknya terlalu beresiko. Itu untuk saham Dewa, secara teknikalnya masih pantau 470, semoga bisa breakout. Tapi kalau merah ya mending diamankan aja yang udah floating profit atau kemarin udah ambil di area support sini 400 dan floating profit ya, disclaimer kalau mau di taking profit. Ya, transaksinya hari ini Dewa cukup ramai ya, dan untuk asingnya juga hari ini masuk. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Dewa hari ini, waduh ternyata ada yang distribusi LG 95M ya. Hati-hati, ini tanggal 1 bulan 12. Ada LG distribusi 95M di area resist. Takutnya kalau besok merah itu potensi kerugian, potensi turunnya lumayan dalam. Oke, itu untuk saham Dewa, mungkin ya udah floating profit, pasang trailing stop aja. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini koreksi 0,37% ke 2670. Untuk harga tertingginya masih di 2870 dan itu jadi resistnya. Kalau misal besok hijau, semoga aja ya. Kalau kita lihat candlenya hari ini sih cukup ya, walaupun minus 0,37%, cuman perlawanan naik bayarnya lumayan kuat. Ketika nyentuh harga terendah hari ini di 2580, bisa close di 2670, itu lumayan kuat bayarnya. Kalau besok bisa hijau di awal market, target price-nya masih di 2900 untuk saham Cuan ini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 1 untuk Cuan sih nggak terlalu ramai ya, tapi malah didistribusi nggak terlalu banyak sih. Ya mungkin seperti itu. Kalau baru entry sih, baru mau buy agak nanggung, tapi kalau udah paham karakternya, udah terbiasa lihat bid offernya, disclaimer kalau buy nanti target price-nya deket-deket 2880, 2900, mendekati level itu. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita cek saham yang udah lama nggak kita bahas karena hari ini naik cukup tinggi, yaitu Koal ya. Koal ini digoreng lagi. Kita kalau ingat dulu ya, waktu awal-awal IPO gimana. Ya kalau mau entry dia saham seperti ini ya hati-hati aja ya.
hati-hati aja. Hari ini ada, kita lihat untuk besok. Kita lihat untuk transaksinya siapa yang bikin naik setinggi ini untuk saham kual batu bara. Market makernya XL loh, XLYP, XL-nya nilai transaksinya 119 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada MG yang jaga harga 4,4 M net P dan rata-rata belinya di 107 untuk MG ya di saham koal hari ini floating profit berarti MG. Ya mungkin kalau turun pantau aja 107 ya, jebol di bawah itu mending di taking profit aja yang udah floating profit. Dan yang mau entry kayaknya nggak terlalu menyarankan saham seperti ini, tapi kalau pengen scalpingnya di saham seperti ini ya jangan banyak-banyak. Oke, itu untuk saham kual. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.